Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, far'un utawi iki iku ana cabang suwiji. Lau adkhala lamun nglebuake, lau adkhala lamun manjingake sopo al mutawaddi'u wong kang wudu. Andaikan orang yang wudu memasukkan yadahu ing tangane mutawaddi, andaikan orang yang berwudu memasukkan tangannya kemana? Ke dalam wadah yang airnya itu kurang daripada 2 kula. Memasukkan tangannya ke dalam air yang ada dalam gayung. Gayung ada airnya, lalu si mutawaddi ini dia wudu. Si mutawaddi ini memasukkan tangannya, ember atau air yang kurang daripada 2 kula, karena kita sedang membahas air yang sedikit. Biqasdil ghusli, kelawan nejam basuh. Kalau biqasdil husli, kelawan neja adus. Jadi biqasdil ghusli, kelawan neja basuh, anil hadathi, saking hadas. Andaikan ada orang yang wudu memasukkan tangannya dengan niat, memasukkan tangannya itu niatnya itu untuk membasuh hadas, gitu ya. Aula biqasdin, atawa ora kelawan neja, ba'da niyatil junubi, ing dalem sakwise niat junub. Au taslisi wajhil muhdithi, atawa ngaping teloni wajahe wong kang hadas. Apabila ada orang yang wudu, apabila si mutawaddi memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah dengan niat membasuh hadas, baik dengan niat ataupun tidak dengan niat, dia dalam keadaan wudu setelah niat junub, atau dengan niat junub. Ulangi, apabila ada orang yang wudu memasukkan tangannya dengan niat membasuh dari hadas, atau tidak dengan niat, dia lakukan itu setelah niat junub, atau dia melakukannya setelah melakukan 3 basuhan wajah, gitu. Au ba'dal ghuslati, atawa ing dalem sakwise wasuhan kang pertama. In qasada lamun neja sapa mutawaddi al iqtisara, ing ringkes, alaiha ing atase ghuslatil ula, bila niyatil bina niat ikhtirafin, kelawan tanpa niat nyiduk,
wala qasdi akhdil mali lan ora nejangalap banyu di khorodin krono tujuan akhara kang meneh soro mongko dadi apa banyu iku musta'mal binisbati kelawan den nisbatake li ghairi yadihi marang sakliyane tangane mutawaddi ayag sila utawi yen to basuh sapa mutawaddi bima kelawan barang biha kang tetep ing dalem yad baqiya sa'idiha ing sekerine lengene mutawaddi ing sakirane lengene yad. Intinya saja dulu, intinya kalau ada air sedikit itu satu gayung, maka jangan celupkan tangan kita tanpa niat ikhtiraf. Jadi kalau kita mau wudhu, maka celupkan tangan kita ke gayung. Nah, yang bagus itu kan bukan begitu. Tapi yang bagus itu gayungnya itu dikucurin ke wajah. Gitu. Itu nggak akan terjadi apa-apa. Gitu. Cuman kalau memasukkan tangannya gayung boleh nggak? Boleh. Asal niat ikhtiraf. Gitu ya. Bagaimana niatnya? Niatnya itu sebelum memasukkan tangan ke air. Dengan niat nawaitul ikhtiraf. Saya berniat nyiduk. Maka berubahlah tangan ini menjadi gayung. Seakan-akan jadi gayung. Bukan lagi pada tangan. Jadi kasusnya begini, apabila ada orang yang wudhu, dia wudhu, lalu memasukkan tangannya, biqasdil ghasli anil hadath aula biqasdin, memasukkan tangannya ke dalam air yang satu gayung tadi. Baik niatnya itu untuk menghilangkan hadas, ataupun tidak, bukan niat ikhtiraf ya, niat menghilangkan hadas, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, itu berarti niat ghusli anil hadas. Aula biqasdin, atau tidak ada niat sama sekali, dia lakukan itu ba'da niyatil junub, setelah niat janabah. Satu aja dulu biar gampang. Maka soro musta'malan, maka airnya itu menjadi musta'mal. Baik, kita urutkan dulu. Ada orang yang sudah niat junub, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Sudah niat ya. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam air. Niatnya bukan ikhtiraf, tapi niatnya sama kayak tadi, menghilangkan hadas. Maka air itu menjadi air jelas ya. Atau dia selesai mandi junub kan, awaitul ghusla li raf'il hadasil biar selesai semua, lalu dia masukkan tangannya mungkin dengan tujuan wudhu gitu. Maka air bekas tangannya tadi itu menjadi air musta'mal. Paham ya begitu ya? Nah, bagaimana caranya tidak musta'mal? Caranya tidak musta'mal itu harus niat ikhtiraf. Saya mau niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Lalu kita masukkan tangan kita ke dalam gayung tadi, nawaitul ikhtiraf. Jadi sebelum memasukkan tangannya itu harus berniat nawaitul ikhtiraf. Nah, maka air yang ada di tangan ini ya, ketika kita letakkan atau kita usapkan ke bagian tubuh manapun, maka airnya itu tidak musta'mal.
Tetapi kalau kita berniat nawaitul husla li raf'il hadasil akbar, aku berniat untuk menghilangkan hadas besar, mau mandi karena Allah Ta'ala misalnya. Lalu kita menciduk air tanpa ada niat ikhtiraf, berarti tangan ini seakan-akan basuhan pertama junub. Begitu ya. Selub. Lepas, nah basuhan keduanya baru itu namanya mustakmal. Gitu. Airnya pun jadi air mustakmal yang ada di gayungnya tadi. Itu apabila dia lakukan memasukkan tangan ke gayung itu setelah niat junub. Au taslisi wajhil muhdits, atau dia mengerjakannya setelah melakukan 3 kali membasuh wajah. Dia lakukan itu setelah apa tadi? 3 kali membasuh wajah. Ini gayung. Lalu tangan kita masuk. Kalau untuk kumur-kumur nggak akan jadi masalah karena kumur-kumur itu sunnah. Kalau untuk istinsyak nggak jadi masalah karena istinsyak itu hukumnya sunnah. Kalau untuk membasuh muka pertama kali maka nggak masalah karena belum ada air mustakmal di sini. Nah, kita niat untuk taslis. Taslis itu berarti basuh mukanya berapa kali? 3 kali. 1, ya, 2, 3. Nah, setelah basuh 3 kali itu kan berarti pindah kemana? Ke tangan. Gitu. Maka basuhan setelah taslis itu apabila memasukkan tangannya ke gayung, maka air yang ada di gayung itu menjadi isti'mal. Paham ya gitu? Okay. Kalau tidak, au ba'dal ghuslatil ula in qasadal iktisara 'alaiha bila niyati ikhtirafin, atau dia melakukan cidukan dengan tangan itu setelah al-ghuslatil ula, misalnya fil wajhi. In qasadal iktisar, apabila dia itu sudah punya niat iktisar. Apa itu iktisar? Iktisar itu tidak taslis. Kalau taslis itu berarti 3 kali. Kalau iktisar itu berarti cuman sekali. Jelas ya? Kita basuh muka sekali iktisar, basuh tangan sekali iktisar, masuk kepala, ngusap kepala sekali iktisar, itu iktisar. Apabila ada orang yang sudah niat iktisar membasuh wajahnya sekali, maka celuban setelah itu celubannya, maka air setelah celuban itu menjadi apabila tidak ada niat ikhtiraf. Bagaimana caranya agar air itu tetap mutlak, tidak mustakmal? Maka caranya adalah dengan cara niyatil ikhtiraf. Jadi ambil nawaitul wudu' li raf'il hadasil ashar. Nah, cidukan yang keduanya ini nawaitul ikhtiraf, sangat. Nah, itu ya, bila niat ikhtiraf wala qasdi akhdhil ma, tidak ada niat ikhtiraf, tidak ada niat untuk ngambil air karena li qasdin akhar, li gharadin akhar, karena mungkin tujuan lain. Jadi tidak ada niat ikhtiraf, tidak juga qasdin akhar, tidak ada tujuan lain untuk mengambil air tersebut. Maka airnya itu menjadi syara musta'malan, airnya menjadi mustakmal bin nisbati li ghairi yadih, tetapi mustakmalnya tidak berlaku untuk tangannya. Jadi kalau dia ngambil air tersebut untuk tangannya lagi, maka nggak mustakmal. Tapi untuk selain kepala itu menjadi mustakmal. Nah, maka bagaimana? Falahu ayyaghsila bima fiha baqiya sa'idiha. Kalau sudah terlanjur seperti itu, maka bagi dia ya air tersebut
diperbolehkan untuk membasuh sisa tangannya. Airnya tadi nih, kalau sudah mustakmal, maka nggak boleh buat rambut, buat kaki. Yang diperbolehkan hanya membasuh tangan saja, karena tangannya udah dibasuh emang. Paham nggak? Jadi tangan itu ada fungsinya. Ada fungsi menjadi mighraf. Mighraf itu apa artinya? Gayung. Nah, ada yang fungsinya emang jadi tangan yang harus kita sucikan gitu. Maka bagaimana caranya agar kita itu bisa memasukkan tangan kita ke dalam wadah yang kecil yang airnya itu kurang dari 2 kula? Maka caranya adalah dengan niat ikhtiraf. Jangan sampai nggak niat. Kalau tidak niat, berarti sama saja kita sudah membasuh tangan. Kalau sudah membasuh tangan, maka airnya itu mustakmal untuk yang lain, tapi tidak mustakmal untuk tangan setelahnya. Untuk sisa-sisa saidnya. Wa ghairu mutaghayyirin, dan ora banyu kang owah. Taghayyuran kelawan owah katsiran kang akeh. Bihaitsu yamna'u kelawan sekirane nyegah apa taghayyur itlaqos mil ma'i ing mutlake arane banyu. Ing mutlake arane banyu. Alaihi ing atase ma bi anta ghayyara kelawan nyento owah opo ahadu sifatihi salah sijine sifate ma. Min ta'min saking rasa. Au launin atawa warna. Au rihin atawa ambu. Walau takdirian dan senajan iku bangsa kira-kira. Kemudian selanjutnya, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tadi apa? Airnya air pun najis gitu tuh. Wasyurutu kasyurutil ghusli ma'un mutlaqun. Syarat air itu yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu gimana? Tidak mustakmal, ghairu mustakmalin. Nah, baik untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kemudian tidak mustakmal untuk wa izalati najis. Tidak mustakmal karena menghilangkan najis. Kemudian air tersebut bukan air yang berubah. Maksudnya gimana? Kalau air berubah taghayyuran katsiran dengan perubahan yang mencolok, perubahannya itu mencolok banget katsiran. Ya, bihaitsu yamna'u itlaqos mil ma'i 'alaiha. Sekiranya perubahan itu membuat nama airnya tuh hilang gitu loh. Nama air mutlaknya tuh hilang. Wah, ini mah air kelapa ini mah gitu. Kan jadi berubah kan? Kalau air kelapa di mana-mana aja air kelapa. Ditaruh di gayung air kelapa, ditaruh di ember air kelapa. Anak kecil suruh nyium, dia nebak ini air kelapa. Orang tua suruh nyium, dia nebak ini air kelapa. Berarti air kelapa itu air yang ada qaidnya. Kalau air yang ada qaidnya, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu kan? Nah, kalau air yang mutlak itu air yang apabila kita ambil air tersebut, lalu kita suruh tebak-tebakan kepada orang lain, ini air apa? Ya air aja, Pok. Mungkin kalau butak ya, apa nih? Ini air keruh, air kali, air balong, apa air laut ini butak begini. Gitu. Intinya air butak juga termasuk air mutlak bisa jadi. Asal butaknya penyebabnya adalah karena ke tanah gitu loh ya. Butaknya bukan karena sianci. Kalau airnya butaknya karena sianci, berarti itu taghayyuran katsiran. Perubahannya mencolok. Tapi perubahannya apabila karena tanah, maka nggak jadi masalah. Gitu ya. Jadi ada air yang perubahannya itu kan ada air mutlak, ada air yang
Taghayyur. Air mutlak itu berarti air mutlak tuh gimana? Contohnya air yang ketika kita ngambil air lalu suruh orang nebak ini kira-kira air apa? Ya nggak tahu, tapi air bukan, ya air. Gitu. Kira-kira kamu tahu nggak saya ngambil air dari mana? Ya nggak tahu, tapi air bukan, air. Tapi kalau ada koidnya air kelapa gitu loh. Kamu tahu nggak ini air dari mana? Air kelapa ya. Nah, gitu nah. Itu bukan air mutlak namanya. Kalau air kelapa ada koidnya maka tidak. Airnya suci, air kelapa itu tohir. Tapi ghairu mutahhir. Airnya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kalau kita wudhu dengan air kelapa, wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena kita wudhu bukan dengan air mutlak, melainkan air yang ada koidnya. Nah, apabila ada air yang kemutlakan airnya tuh hilang, ya airnya tuh hilang, ghairu mutahhir. Ini gini, airnya itu jangan sampai berubah, yang mana berubahnya itu menyebabkan unsur airnya tuh hilang, unsur air mutlaknya tuh hilang gitu loh. Contoh, airnya itu kemasukan sama susu, gitu ya. Jadi kita punya air segelas. Kalau ini air apa namanya? Teh, jelas ya. Orang juga pada tahu kan ini air teh. Ini namanya taghayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaqas mil ma' namanya. Perubahan air yang tadinya mutlak lalu menjadi sesuatu yang kita semua bisa nebak ini adalah air teh. Jadi hilang bahasa air mutlaknya tuh hilang. Ini air mutlak bukan, bukan. Ini air apa? Ini air teh. Anak kecil ditanya begitu. Orang tua ditanya begitu. Orang kafir ditanya sama seperti itu. Orang muslim ditanya sama seperti itu. Jawabannya itu sama. Ini air teh. Berarti kemutlakan airnya itu masih ada apa enggak? Hilang apa belum? Hilang. Nah, kalau ada air yang tadinya mutlak, ya, kecampuran sesuatu, lalu kemutlakan air itu hilang, berarti air tersebut sudah dianggap taghayyuran katsiran. Nah, taghayyuran katsiran itu tidak disarankan untuk dijadikan air wudhu, ya, air bersuci begitu loh. Jadi syaratnya air untuk bisa disuci, syaratnya air untuk bisa bersuci atau wudhu atau mandi junub atau ngilangin najis itu ghairu mutahhir, airnya itu tidak berubah. Taghayyuran katsiran, tidak berubah dengan perubahan yang pesat, signifikan. Tidak berubahnya. Bagaimana sih perubahan yang signifikan itu? Bihaitsu yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi. Perubahan yang signifikan itu adalah perubahan yang sekiranya air itu menjadi berubah sampai nama air putihnya hilang, sampai nama air putihnya itu hilang gitu loh. Paham nggak? Sekarang kita contohkan air yang tidak taghayyuran katsiran, tetapi taghayyurnya taghayyur qalil, yang tidak signifikan. Itu. Ada ember. Kita di dalam kamar deh, ada ember. Embernya segini, isinya air. Kalau Abi ngomong air berarti air apa itu? Air mutlak ya, jelas ya, air. Kemudian kita kasih susu setetes. Setetes. Susu putih setetes. Lalu diaduk, ya, kira-kira kita bawa keluar, tes, ingat ya, setetes air susu, susunya setetes, tes, bukan blok, bukan, setetes, jelas ya. Nah, kemudian airnya itu ditaruh di sini, santri pada lewat. Kita suruh nebak, kira-kira menurut kamu air apa nih? Air putih. Air putih lagi. Air putih lagi. Orang pada bilang air
putih. Air ini ada perubahan signifikan apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa tidak ada perubahan signifikan? Karena dicampur dengan air susu, yang air susunya cuman setetes. Setetes itu pengaruhnya nggak banyak untuk air seember tuh. Rasa? Airnya tuh untuk air seember tuh nggak signifikan gitu loh, Mas. Sampai orang-orang masih mengiranya ini air. Berarti air ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Baik airnya banyak ataupun airnya sedikit. Kita lagi nggak bahas air banyak sedikit. Air banyak taghayyur katsiron itu juga nggak bisa buat sesuci. Apalagi airnya sedikit. Air banyak saja kalau taghayyuron katsiron tuh nggak bisa buat sesuci. Air satu balong gitu. Ya, lalu kita pecahkan bensin di situ, buar. Lalu satu balong itu menjadi bensin semua. Orang pada lewat, bensin ini mah jadinya. Air itu kan tadinya 2 kullah kan. Lalu kemasukan bensin yang sangat banyak, 4 drum. Akhirnya air tersebut menjadi berubah. Campuran antara minyak dengan air. Lalu orang-orang tuh ngelihat, bensin ini mau jadi bensin airnya. Kira-kira masih air atau bukan? Bukanlah, ini mau jadi bensin. Air yang berubah meskipun banyak, maka airnya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, paham ya? Jadi, yang pertama airnya harus mutlak. Yang kedua tidak mustakmal. Yang ketiga tidak kejatuhan najis. Ya. Yang ketiga tidak mutaghayyir. Tidak berubah airnya tuh. Tapi perubahannya perubahan yang apa dulu? Perubahan yang signifikan yang sampai nama air putihnya tuh hilang. Sampai nama airnya tuh hilang. Bukan air itu mah susu, bukan air itu mah kopi, bukan air itu mah bensin. Bukan air itu mah air kelapa. Nah, kalau orang sudah tidak lagi nyebut air, maka cairan itu sudah tidak lagi bisa dianggap menjadi air yang bersuci. Wallahu a'lam.